Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, saya senang kembali bertemu dengan Bapak, Ibu, dan Saudara dalam acara Menyapa hari ini. Saya menyapa Bapak, Ibu, Salam. Kali ini saya berbagi pengalaman tentang khotbah pertama kali saya setelah saya bertobat. Saya bertobat pada waktu saya tingkat 2 di STT Oikumene Medan. Dulu disebut PTTO, Perguruan Tinggi Oikumene di Medan. Saya bertobat pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 1978, antara hari Jumat Agung dan Paskah. Saya sebut ini adalah anugerah Allah yang luar biasa bagi saya. Inilah kairosnya Tuhan buat saya. Waktu yang indah bagi Tuhan untuk menyelamatkan saya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, memang 4 hari sebelumnya, seorang pengurus pemuda gereja HKBP di Medan, yaitu Napo Sebulung, datang ke asrama, dan waktu itu saya yang menerima dia. Kemudian kami bercerita-cerita. Lalu dia menyampaikan kepada saya bahwa sudah beberapa orang pendeta dia hubungi, ternyata semua sibuk pelayanan. Lalu dia menyampaikan maksud untuk meminta saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada ibadah pemuda mereka pada hari Minggu nanti, yaitu Paskah. Saya berpikir sejenak, tapi kemudian saya akan, saya siap. Setelah dia mendengarkan itu, lalu dia mengatakan, baik, nanti hari Minggu siang, saya akan jemput di sini dengan kereta. Maksudnya motor itu. Kalau di sana itu, motor disebut kereta. Nah demikian, akhirnya, pada hari Minggu, yaitu hari Minggu Paskah, pada pagi hari, saya ikut ibadah Paskah di gereja Nias, yaitu di gereja PNKP Teladan di Medan, bersama dengan teman-teman. Setelah pulang, saya istirahat. Lalu setelah saya istirahat, saya mandi, saya siap-siap untuk nanti sore saya akan pergi ibadah pemuda. Saya berdoa, dan beberapa menit selesai saya berdoa, datanglah dia menjemput saya. Setelah kami ketemu, langsung dia bilang, Horas. Saya bilang, Horas. Lalu dia bilang lagi, Jahobu. Kami ketawa. Karena teman-teman kita di Batak itu, kalau bilang Yahobu, bilangnya Jahobu. Tuhan Yesus, bilang Tuhan Yesus. Nah, kemudian kami berangkat. Sampailah kami di gereja, dan pemuda-pemudi sudah ramai, sudah datang. Sambil berselamat, Horas, selamat Paskah. Kemudian saya diantar duduk di bagian depan. Nah, sambil cerita-cerita, kemudian akan mulai ibadah. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, ketika mulai ibadah, inilah pengalaman saya. Konsentrasi saya terus ke khotbah saya. Tapi jantung saya ini berdebar-debar. Seandainya ada orang di samping saya, mungkin dia rasakan atau mendengarkan denyutan jantung saya ini. Jam. Itulah. Lalu pada nyanyi, akhirnya sampailah saya khotbah. Saya ke depan lalu menyapa mereka, Horas, selamat Paskah. Dan mereka juga menyambut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ketika saya mulai khotbah, saya mengatakan kepada mereka, kita pemuda-pemudi gereja, kita bangga punya Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus. Kemarin dulu kita memperingati kebangkitannya, yang mati ganti kita. Yang mati untuk menebus kita orang berdosa ini.
Dan hari ini kita merayakan Paskah, kita memperingati kemenangannya. Inilah yang kita rayakan pada hari ini. Tuhan kita Yesus Kristus luar biasa. Dan kemudian saya berkhotbah. Saya mengambil firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 19. Demikian firman-Nya. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Yang saya bawakan, yang saya tekankan adalah ayat 19b-nya, yaitu sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pada khotbah saya waktu itu, saya hanya menekankan dua hal. Tuhan Yesus mengatakan kepada saya, kepada kita semua, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Artinya yang pertama, perkataan ini menunjukkan bahwa Yesus itu adalah memang Tuhan, memang Allah yang berkuasa memberikan hidup kepada setiap orang. Sama seperti pada pasal 1 ayat 1-3 dikatakan di sana, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan ayat 14 berbunyi, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di dalam pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudara-saudara sekalian, Yesus yang mengatakan, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Artinya Dia itu adalah Allah. Kita ada karena Dia yang hidup. Dia adalah Allah. Dia adalah firman. Dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Dan di dalam dirinya manusia, Dia tetap mengatakan itu. Karena semua manusia ada karena Dia hidup. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, adalah masalah tentang kebangkitannya. Ayat 19 tadi, dia bicara tentang tidak lama lagi dunia tidak akan melihat aku lagi. Artinya, dia yang sedang berkata-kata kepada murid-muridnya pada waktu itu akan meninggal, akan mati. Tapi dia yang akan mati bagi dosa kita segera bangkit. 3 hari setelah dia mati, dia akan bangkit. Kebangkitannya itulah yang menjamin keselamatan bagi kita. Inilah makna daripada perkataan daripada Tuhan Yesus itu. Dia berkata, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Dia hidup oleh karena Dia adalah Allah, sumber kehidupan. Dia adalah yang berkuasa memberikan hidup kepada segala makhluk. Tapi Dia juga memberikan hidup oleh karena Dia juru selamat dunia dan Dia bangkit dari kematian. Kebangkitannya adalah membuktikan bahwa Dia mengalahkan maut. Dia mengalahkan dosa dan berkuasa memberikan hidup kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Demikianlah kesaksian saya, dan sebagai ungkapan rasa syukur kami, keyakinan kami akan Kristus yang bangkit, yang memberikan kita hidup. Bersama dengan istri saya, kami akan menyanyikan sebuah lagu, Sebab Dia Hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia
sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Terima kasih. Shalom.